Jadi ini sudah Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengajarkan sholawat kepada orang banyak. Ini di kitabnya Syekh Al-Albani. Hendaklah yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi. Kayak gini kok dibilang membuat sholawat, kan nalarnya sudah hilang. Masya Allah, berarti admin adalah orang gila karena nalarnya sudah hilang. Ada asar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan kepada Zaid bin Wahbin, ya Zaid bin Wahbin, la tada', janganlah kamu tinggalkan, idza kana yaumul jumu'ati, kalau hari Jumat, antusalliya, kamu bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sebanyak berapa? Alfa marratin, 1000 kali. Taqulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Jadi ini lafaz dari Abdullah bin Mas'ud. Tentu kita sebagai pengikut manhaj salaf mengikuti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, minimalnya adalah kita bersolawat itu 1000 kali setiap hari Jumat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hambanya. Betapa kalau Allah tidak mengakui kita sebagai hambanya, sungguh kita sangat merugi. Ma'asyiral viewers was subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kemarin admin mengupload video yang menayangkan tentang berbagai kreasi sholawat para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab mereka. Dan alhamdulillah wasyukrulillah, kami mendapatkan satu penilaian yang luar biasa bagus, dan semoga ini menjadikan kami semakin sadar akan kejahilan kami. Yaitu komentar dari Al-Akh Sugianto hafizahullahu ta'ala yang mengomentari cuitan dari akhina Yusuf Iman hafizahullahu ta'ala. Tapi maksud dari komentar akhina Sugianto adalah kepada admin. Justru yang cacat nalar adalah admin. Cacat nalar adalah admin dan orang yang semacamnya. Jadi admin adalah orang yang cacat nalar. Ada orang ketika menulis kitab diawali dengan memuji Allah dan bersolawat, lah kok dibilang membuat solawat? Ini kan cacat nalar namanya. Lihat orang khutbah Jumat itu, mereka selalu diawali dengan memuji Allah, bersolawat. Ini adalah adab. Kayak gini kok dibilang membuat sholawat, kan nalarnya sudah hilang. Masya Allah, berarti admin adalah orang gila karena nalarnya sudah hilang. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum. Ayuhal ikhwah, semoga penilaian ini menjadikan kami bisa mengoreksi apa yang kami buat dari video-video di channel ini. Berikutnya ada juga komentar dari akhina pemecah syubhat fitnah hafizahullahu ta'ala dengan kalimat yang jelas sholawat bisa disebut sholawat apabila ada yang diajarkan, ada dalil dari Nabi contohkan. Memang dalam video tersebut kami menayangkan beberapa sholawat yang dikreasikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari Mesir dan juga dari Suriah, yakni
Fadilati Syekh Dr. Wahid bin Abdissalam Bali, kemudian yang lainnya dari ulama-ulama Ahlus Sunnah Mesir, kemudian juga ulama asal Suriah yakni Syekh Fadilati Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala, yang membuat sholawat di dalam kitab-kitab mereka dengan sholawat-sholawat yang sigatnya tidak pernah dicontohkan secara lisan maupun tulisan maupun takrir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kemudian akhina pemecah syubhat fitnah membuat kalimat yang jelas sholawat bisa disebut sholawat apa ada yang diajarkan. Kami tidak tahu susunan diksinya bagaimana. Ada dalil dari Nabi contohkan. Ya, jadi sholawat baru disebut sholawat jika Nabi contohkan. Kalau tidak Nabi contohkan berarti bukan sholawat. Itu diksi yang bisa kita pahami. Semoga pemahaman kami tidak salah. Selanjutnya, akhina pemecah syubhat fitnah hafizahullahu ta'ala mengatakan jika itu sebagai pembuka itu bukan sholawat. Sekali lagi, jika itu sebagai pembuka itu bukan sholawat, hanya pelafadzan dalam pembicaraan sifat khutbah, ceramah dan lain sebagainya. Jadi hanya pembicaraan saja, bukan sholawat, hanya pembicaraan saja. Hanya menyebut kata salam sholawat disebut sholawat itu tidak benar. Jadi bisa dimafhumi mantuk kalimat ini adalah kata salam dan sholawat itu bukan sholawat. Begitu. Selanjutnya, sholawat bid'ah jelas tidak ada diajarkan Nabi, tidak ada dalil sahih yang isinya pujian pengagungan kepada Nabi. Ya, jadi akhina mengatakan tidak ada dalil sahih yang isinya pujian pengagungan kepada Nabi, baik itu mengandung kebenaran maupun kesyirikan. Tidak ada pengagungan. Ya, tidak ada dalil sahih pengagungan kepada Nabi. Kali lagi kami ulangi, tidak ada dalil sahih yang isinya pujian pengagungan kepada Nabi. Sekali lagi kami tegaskan, baca kalimat dari akhina pemecah syubhat fitnah hafizahullahu ta'ala adalah tidak ada dalil sahih yang isinya pujian pengagungan kepada Nabi. Baik, kami tidak memberikan penilaian. Silakan ma'asyiral viewers wa subscribers ayuhan netizen memberikan keputusan masing-masing. Kami tidak melakukan penilaian sama sekali. Maka kami jawab, ya akhi, mohon ilmunya. Betul, memang kami jujur mohon ilmunya, betul. Kami bukan bertakiyah. Kita sesama muslim tidak boleh menuduh orang sesama muslim bertakiyah. Dari statement antum berarti sholawat bid'ah boleh diamalkan jika hanya pelafadzan saja atau dalam pembicaraan, ceramah dan lain sebagainya, dan itu tidak dihukumi sebagai sholawat. Betul demikian? Kami tulus bertanya. Nah, baik, kami tambahkan, mohon dijawab ya akhi agar kami mendapat hidayah seperti antum. Barakallahu fikum. Ini jujur, kami tulus bertanya dan memberikan doa. Sesama muslim saling mendoakan. Maka dijawab oleh akhina pemecah syubhat fitnah hafizahullahu ta'ala, ulama atau ustadz ada melafadzkan sholawat namun sertai kepada sahabat itu bukan membuat sholawat, melainkan lafaz sholawat diartikan secara maknanya. Dengan demikian sahabat dan keluarga terikut tercurahkan doa dan salam. Ya, kemudian komentar kami, fahimna, barakallahu fikum, paparan antum sangat berharga. Tulus kami mengatakan itu, paparan antum sangat berharga. Dari statement antum kami bisa mengambil fawaid bahwa kalau sholawat bid'ah diartikan secara makna maka tidak menjadi bid'ah. Nah, ternyata mendapatkan jawaban itu bukan hal bid'ah atau sunnah, karena dimaksud adalah doa dalam bentuk sholawat salam. Jadi doa dalam bentuk sholawat salam itu kalau tidak sesuai ajaran Nabi, tidak sesuai lisan Nabi, itu boleh. Nah, itu pemahamannya semacam itu. Mantuk dari kalimat ini begitu. Sama halnya pengucapan shadaqallahul azim, jika pengucapannya itu sebagai pembenar Al-Quran tidak mengapa. Sepakat, kami juga semacam itu. Jika ini suatu amalan, jika diucapkan
setelah setiap membaca Al-Quran maka bid'ah hukumnya. Betul, sangat betul, memang bid'ah hukumnya. Tidak ada satupun ulama sepenelusuran kami yang mungkin masih dangkal, tidak ada satupun ulama yang menganjurkan kalimat shadaqallahul azim sebagai satu kewajiban. Tidak ada. Dan juga tidak ada anjuran setiap membaca Al-Quran harus shadaqallahul azim wajib. Tidak ada kalimat yang semacam itu. Itu jawaban dari akhina pemecah syubhat. Setelah kami bertanya sebelumnya itu adalah apa? Tayyib, kami bisa pahami paparan antum, barakallahu fikum. Sehingga apa jawaban dari pertanyaan kami tadi? Sholawat bid'ah menjadi tidak bid'ah jika tidak digunakan ibadah. Kadzalik, kami bertanya semacam itu. Akhina Sugianto hafizahullahu ta'ala juga memberikan komentar yang Masya Allah bagus. Ada aja admin ini, tiap penulis muslim atau ulama kalau menulis ya pasti bersolawat, dan solawatnya ya macam-macam. Tapi bedanya solawat pembuka tulisan tidak dijadikan amalan orang lain. Makanya tidak ada solawat Imam Syafi'i, solawat Imam Bukhari, padahal mereka setiap menulis lebih dahulu dibuka dengan solawat. Beda dengan solawat yang sengaja dikarang untuk ibadah dan dianjurkan umat untuk digunakan dalam ibadah. Maka kami memberikan tanggapan barakallahu fikum, berarti kalimat Ustadzuna Yazid hafizahullah ta'ala dalam buku tersebut harus diberi tambahan. Sholawat bid'ah tidak menjadi bid'ah jika digunakan untuk sendiri dan tidak dianjurkan kepada orang lain untuk diamalkan. Sahih kadzalik ya akhi. Jadi memang kami yang fakir, yang nalarnya cacat ini ada sedikit pemahaman dari kalimat akhina Sugianto bahwa kalau sholawat itu digunakan untuk sendiri, walaupun itu ditulis di dalam kitab yang juga dibaca oleh para pembaca kitabnya, maka itu tidak menjadi sholawat yang bid'ah. Begitu. Itu yang kami pahami. Semoga pemahaman kami bisa diluruskan kalau memang kami salah, karena sesama muslim saling menasihati, saling memuliakan. Di tengah-tengah kita sudah ada kitab Sifatus Salatin Nabi karya Syekhina Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan di halaman 216 kami mendapati paparan yang Masya Allah luar biasa istimewa. Di antara riwayat tersebut adalah hadis Ali bahwa ia mengajarkan orang banyak kalimat-kalimat sholawat sebagai berikut. Sekali lagi, hadis Ali bahwa ia mengajarkan orang banyak kalimat-kalimat sholawat sebagai berikut. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan sholawat kepada banyak orang dengan sigat Allahumma dahiyal madhuwati wa bari'al masmukati ij'al sawabiqa shalawatika wa nawamiya barakatika wa zaida tahiyyatika ala Muhammadin abdika wa rasulika al-fatihi lima ughliq. Jadi dari sini kita tadi memang sedikit bertanya-tanya bahwa seperti penjelasan dari akhina Sugianto hafizahullahu ta'ala, bahwa kalau sholawat itu digunakan untuk khutbah atau di dalam kitab, itu adalah bukan sholawat, tapi adalah adab atau tidak masalah karena tidak diajarkan kepada orang banyak. Padahal itu sholawat didengar oleh orang banyak, dibaca tulisannya oleh orang banyak. Nah, di sini apa ditambahkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengajarkan orang banyak. Nah, ini di kitabnya Syekhina Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian ayyuhal ikhwah, di sini juga Sayyidina Ali dan juga Ibnu Mas'ud juga mengajarkan bentuk sholawat yang tidak pernah diajarkan sighatnya oleh Rasulullah. Ini Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada tambahan juga Al-Hasanul Basri. Ini dari kitabnya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala.
Kami tidak menambahkan sama sekali. Barang siapa ingin meminum dengan gelas dari telaga Nabi Muhammad, berarti ini sudah masuk ke ranah akidah. Ya. Barang siapa ingin minum dengan gelas dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ia mengucapkan sholawat. Jadi ini sudah Al Hasan Al Basri radhiyallahu anhu mengajarkan sholawat kepada orang banyak. Ini di kitabnya Syekh Al Albani. Hendaklah yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi. Kami memiliki satu kitab yang bagus sekali dari Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jawziyah, yakni judulnya Jila'ul Afham. Seringkali dibaca oleh sebagian orang dengan Jala'ul Afham. Nah, di sini diterbitkan oleh Daru Alamil Fawaid dan dipersiapkan atau dikoreksi juga oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, salah seorang profesor doktor dari Timur Tengah. Tentu kita semuanya sudah mengetahui siapa beliau. Nah, pada halaman 88 ada satu riwayat yang Masya Allah bagus sekali, yakni riwayat dari Abdullah ibni Mas'ud dari Zaid bin Wahab yang mengatakan, Ibnu Mas'ud berkata kepadaku, ya Zaid bin Wahbin, la tada' idza kana yaumul jum'ati an tusalliya 'ala an-nabiy alfa marratin taqulu Allahumma salli 'ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa amma hadithul hasan. Jadi di sini dalam penilaiannya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Qayyim Al-Jawziyah yang dikoreksi oleh Syekh Profesor Dr. Bakar Abu Zaid, bahwa ada hadis, ada athar dari Abdullah bin Mas'ud yang mengajarkan kepada Zaid bin Wahbin, ya Zaid bin Wahbin, la tada', janganlah kamu tinggalkan, idza kana yaumul jumu'ati, kalau hari Jumat, antusalliya, kamu bersolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sebanyak berapa? Alfa marratin, 1000 kali. Taqulu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Jadi ini lafaz dari Abdullah bin Mas'ud. Tentu kita sebagai pengikut manhaj salaf mengikuti riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, minimalnya adalah kita bersolawat itu 1000 kali setiap hari Jumat dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Semoga ilmu dari Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah dan bersolawat dan mengagukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.